kalian hari ini nih, kita sudah membawakan sebuah topik yang pastinya seru banget untuk dibahas. Oke, tapi sebelum itu, kita sebagai moderator juga harus perkenalan dulu kan ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Fernanda. Halo semuanya, perkenalkan aku Risa. Dan di sini ada dua narasumber yang sangat big brain ya. Boleh dong perkenalkan diri? Halo semuanya, aku Martin. Dan halo semuanya, aku Amira. Oke, sini dong ya perkenalannya apa. Nah, di sini kita bakalan membahas tentang topik yaitu sistem kekerabatan. Ya, oke, daripada makin lama, nanti moderatornya ini makin yakin ya. Jadi sekarang kita langsung aja tanyakan ke dua narasumber ini. Nah, jadi mulai dari pertanyaan yang paling awal nih ya, tentang maksud dari sistem kekerabatan itu sebenarnya apa sih? Coba jelasin dengan mudah aja. Nah, secara simpelnya itu adalah cara dari masyarakat untuk mengatur hubungan keluarga. Kayak siapa nih nanti yang bakal jadi pewarisnya dan juga bakal tinggal di mana setelah menikah. Intinya itu soal dalam keluarga yang diakui, bisa lewat ayah, bisa lewat ibu, tergantung sistemnya. Nah, kan sistem keluarga itu ada dua, sistem keluarga matrilinear sama patrilinear. Nah, itu tuh penting juga loh, soalnya itu bisa berpengaruh pada budaya, adat, sama bahkan peran ibu juga pengaruh. Wah, pantes ya, keluarga aku setiap lebaran selalu bahas tentang warisan-warisan itu. Ternyata ada ilmunya juga ya. Belum apa-apa yang dibahas, udah warisan ya. Yaudah. Oke, kan tadi aku bilang sistem kekerabatan itu dibagi menjadi dua, ada yang patrilinear dan ada yang matrilinear. Nah, aku mau tahu nih, kira-kira dari dua narasumber ini yang mana yang patrilinear dan yang mana yang matrilinear? Ini konsepnya obrol guys. Enggak dong. Di sini aku sebagai patrilinear dan Ali sebagai matrilinear. Oke. Kayaknya aku tanya-tanya mulai dari patrilinear dulu deh. Buat Mira nih, banyak orang yang belum tahu tentang sistem kekerabatan patrilinear. Apa sih sistem kekerabatan patrilinear itu? Ya, jadi patrilineal itu adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Nah, maka dari itu rata-rata anak itu memiliki nama keluarga, marga, serta identitas dari ayahnya. Ya, kesannya kayak kalian itu dari ayah kalian banget gitu. Nah, tapi seringkali juga ditemukan sistem kekerabatan ini juga terikat dengan garis keturunan laki-laki. Ya, mungkin karena laki-laki itu biasanya dijadikan pewaris utama ya. Oh iya sih benar. Menurut kamu nih Mir, gimana sistem kekerabatan patrilinear ini termasuk relevan nggak sih zaman sekarang? Kalau relevan sih kayaknya masih ya, terutama di daerah adat. Tapi kalau kayak di kota besar gitu, itu sudah sedikit menghilang karena masyarakat di daerah sana itu lebih memilih buat tidak membanding-bandingkan anaknya. Oh iya sih. Menurut kamu nih Mir, untuk sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal itu lebih banyak kekurangannya atau kelebihannya sih? Seimbang sih kalau kelebihannya, struktur keluarga jadi lebih jelas dan teratur. Nah, tapi kalau kekurangannya nih, apalagi kita kan perempuan ya. Nah itu kalau di perempuannya itu kita jadi kesannya kayak kurang memiliki peran yang penting dalam urusan warisan ataupun kayak status sosial gitu. Ya, benar banget tuh. Nah, menurutmu nih Riz, lebih penting mana nih? Lebih penting sistem kekerabatan patrilineal atau matrilineal? Kita kan belum tahu ya tentang sistem kekerabatan matrilineal itu apa. Oh iya ya. Wah, silakan coba bahas ini. Ya, karena kita sudah membahas tentang sistem kekerabatan patrilinear ya tadi ya. Nah, mungkin sekarang waktunya kita membahas tentang sistem kekerabatan matrilineal.
mulai dari pertanyaan yang pertama seperti sistem kekerabatan patrilineal tadi. Mungkin ahli bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud tentang sistem kekerabatan patrilineal. Patrilineal itu adalah garis keturunan keluarga yang diikut dari pihak ibu. Nah, di patrilineal kan tadi kan dari ayah ya. Ya. Sekarang dari ibu nih. Dan di dalam ada patrilineal itu ibu tuh jadi pusat keluarga gitu. Dan maka dari itu anak itu mengikuti marga dan suku dari ibunya bukan ayahnya. Jadi sebenarnya ya perbedaan antara sistem kekerabatan patrilineal sama matrilineal itu sebenarnya nggak seberapa banyak ya. Oke deh. Sekarang aku mau nanya nih, kalau di sistem kekerabatan matrilineal itu peran antara anak laki-laki dan anak perempuan itu dibedakan atau enggak? Iya, biasanya tuh beda. Kalau di matrilineal itu anak perempuan itu dianggap penerus garis keturunan dan pewaris harta. Kalau anak laki-laki itu berperan dalam adat ataupun menjaga kehormatan keluarganya. Nah, terus ya pada zaman sekarang kan udah modern nih ya. Nah, itu sistem kekerabatan matrilineal itu sebenarnya masih ada nggak di masyarakat? Masih ada sih, terutama di Minangkabau. Tapi karena pengaruh modernisasi, kadang itu aturannya lebih fleksibel, jadi nggak seketat zaman dulu lah. Oke. Nah, kita kan sudah paham nih tentang kayak sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Apa sih dampak dalam kehidupan sehari-hari dalam sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal? Mulai dari patrilineal dulu nih, buat Mira. Apa sih dampaknya? Jadi kalau di patri itu dampaknya lebih ke pewarisan harta dan nama keluarga itu biasanya diwariskan kepada anak laki-laki ya. Nah, terus dan beban laki-laki juga tentunya lebih berat serta hak perempuan itu lebih sedikit dan sering tersingkirkan. Oke. Karena sudah dijelaskan juga dampak dari sistem kekerabatan patrilineal, aku juga sebenarnya penasaran banget sama dampak dari sistem kekerabatan matrilineal. Coba deh, aku minta jelasin. Kalau pada banyak itu warisan itu biasanya jatuh ke anak perempuan dan keputusan keluarga itu banyak dipengaruhi oleh pihak ibu. Nah, kebalikannya nih dari patri, hak dan pemberian akses itu lebih besar buat perempuan. Tapi perempuan juga punya banyak beban, mulai dari beban mengelola rumah tangga sama sumber daya. Oh, wah, gila ya. Ternyata banyak banget ya manfaatnya. Oke guys, jadi itu mungkin obrolan santai kita tentang sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal yang kita lakukan hari ini. Dari pembahasan kita tadi, bisa kita simpulkan bahwa mau patrilineal ataupun matrilineal, dua-duanya itu punya keunikan dan nilai budaya masing-masing. Yang penting kita tetap saling menghargai kebudayaan di Indonesia. See you di pembahasan seru berikutnya. Dadah! 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.